Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Lebih utamanya lagi wabil khusus kegiatan atau aktivitas mengaji. Untuk hari ini kita membahas bab yang ke-12, yaitu tentang keutamaan bersorban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Al-amaimu tijanul arabi, fa'idha wada'u al-amaimah wada'u aiza'ahum. Al-amaimu utawi piro-piro sorban iku tijanul arabi, dadi mahkotane wong Arab. Fa'idha wada'u moko ing dalem nalikani nyelehake sapa sira kabeh al-amaima ing piro-piro sorban, wada'u mongko nyelehake sapa sira kabeh izaahum ing pira-pira kemuliaane Arab. Sorban itu menjadi mahkotanya orang Arab. Maka jika mereka itu meletakkan sorban-sorbannya, maka mereka sama saja meletakkan kemuliaannya. Jadi sorban itu bagi orang Arab merupakan menempati kedudukan mahkota bagi para raja. Karena kebanyakan dari orang-orang pedalaman atau orang Badui di kalangan mereka itu kepalanya terbuka atau tidak memakai sorban. Maka mereka itu sedikit yang memakai sorban, meskipun di pedalaman ada, tapi hanya sedikit. Maka orang Arab itu senang meletakkan sorban, karena bagi mereka itu sama halnya dengan meletakkan kemuliaannya. Mengapa kok mereka memakai sorban? Karena mereka itu sebenarnya mengamalkan hadis Rasul. Karena mereka percaya bahwasanya malaikat itu bersorban. Rasul pernah bersabda, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Kata Rasulullah SAW, bersorbanlah kalian karena malaikat itu memakai sorban. Itu ya. Kemudian dilanjutkan hadis, Innallah ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang bersorban, khususnya pada hari Jumat. Jadi solawat di sini itu maksudnya adalah mengagungkan orang-orang yang mau memakai sorban pada hari Jumat. Maka memakai sorban pada hari Jumat itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikokohkan. Makanya dianjurkan bagi para imam, disunahkan untuk memakai sorban. Dan ini hadisnya itu senada dengan hadis yang di bawahnya. Waqala sallallahu sholat al-malaikatu alal muta'ammimina yaumal jum'ati. Malaikat bersolawat kepada
orang-orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Di persolawat di sini kan dulu sudah pernah saya jelaskan, solawat itu mempunyai 3 makna. Kalau Allah yang bersolawat itu berarti maknanya Allah memberikan rahmat. Kalau yang bersolawat malaikat, termasuk dalam hadis ini, berarti maknanya adalah malaikat memohonkan rahmat, keberkahan dan ampunan kepada orang-orang yang memakai sorban, wabil khusus pada hari Jumat. Bukan berarti kalau enggak hari Jumat tidak memberikan tidak memohonkan ampunan, tetap akan, tapi hari Jumat lebih istimewa karena hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Kemudian dilanjutkan dalam hadis waqala sallallahu alaihi wasallam farquma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu ngalal qolanisi. Farquma utawi bedane perkara bainana ing dalam antarane kita maksudnya kaum muslimin, wa bainal musyrikina lan ing dalam antarane musyrikin, perbedaan antara kita orang muslimin dengan orang-orang yang musyrik, al-amaimu iku pira-pira sorban, yaitu tergantung pada serbannya. Ngalal kolanisi ing atase peci atau kopiah. Jadi itu perbedaannya. Kalau orang musyrik itu nggak pakai peci, nggak pakai sorban. Tapi kalau orang muslim pakai peci atau pakai sorban. Itu. Qala sallallahu alaihi wasallam rok ngatani utawi salat rong rakaat bi imamihi kelawan nganggo sorban iku khairun luweh utama min sab'ina tinimbang 70 apane rok ngatan rakaate bila imamihi ngamamihi kelawan tanpa sorban. Rasulullah bersabda, sholat 2 rakaat itu yang memakai sorban jauh lebih baik daripada yang tidak pakai sorban. Jadi perbandingannya 1 versus 70. Kalau sholat tanpa sorban cuma dapat 70 satu gini. Saya ulang ya. Jadi sholat 2 rakaat dengan bersorban itu jauh lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Jadi perbandingannya 70 rakaat. Jadi 2 musuh 70. Jadi kalau enggak pakai sorban 2 rakaat dia cuma dapat 2 rakaat. Tapi kalau bersorban itu pahalanya sama dengan 70 rakaat meskipun sholatnya hanya 2 rakaat. Nah itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dijelaskan oleh salah satu pengarang kitab namanya Al-Manawi. Jadi beliau mengatakan sebab sholat yang pakai sorban itu sebab gini, sholat itu kan kita langsung menghadap kepada Allah. Cara bahasa Jawa itu sowan. Jadi menghadap langsung kepada Allah dan masuk ke hadirat yang maha merajai sehingga tanpa memperindah berpakaian itu sama saja kita itu mengingkari kesopanan. Jadi sholat juga begitu. Kalau sholat nggak pakai sorban atau minimal pakai peci. Kalau nggak pakai peci, kalau bagi laki-laki, kalau perempuan berarti harus pakai itu mukena. Kalau tidak memperindah, tidak mempercantik diri ketika menghadap kepada Allah, berarti sama saja kita tidak sopan kepada Allah. Ya sebenarnya bagi laki-laki sholat cuma pakai sarung, yang penting menutupi auratnya,
Aurat laki-laki kan kalau dalam ilmu fikih cuma, di apa namanya, mulai dari pusar sampai lutut, udah sah-sah saja kalau seandainya dari mulai pusar sampai lutut tertutup, sah-sah saja kan, tapi kan tidak sopan karena sholat itu menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini. Wallahu alam biswab. Al-Fatihah.